Salam sukses semua teman-teman di seluruh Nusantara dan dunia. Saya ingin menceritakan sedikit tentang koin-koin peringatan dari keluaran dari Republik Indonesia yang jarang diketahui orang. Karena koin-koin ini tidak beredar di masyarakat. Jadi dia berfungsi sebagai koin peringatan saja. Kita mulai. Ini adalah koin Indonesia ya dengan gambar Jenderal Sudirman dikeluarkan tahun 1970 untuk memperingati 25 tahun kemerdekaan RI. Pecahan dengan nominal Rp25.000, berat 61,4 gram emas, dan jumlah cetak sangat sedikit, hanya 970 keping saja. Koin ini sangat diburu oleh kolektor-kolektor dari Indonesia dan dunia. Karena ini salah satu koin emas yang cukup besar ya. Salah satu koin emas yang cukup besar, kalau nggak salah itu dia punya diameter 55 mm. Cukup besar untuk koin emas Indonesia. Yang kedua itu ini salah satu bagian dari set ya. Jadi ini yang kedua itu adalah dengan gambar Wisnu Garuda Bali. Dengan gambar Wisnu Garuda ya. Pecahan Rp20.000 dengan berat 49,37 gram dan jumlah cetak juga sangat sedikit, 1285 keping saja. Ya, koin ini mempunyai bentuk dan ukiran yang sangat bagus. Banyak orang yang sangat suka sekali dengan Wisnu Garuda ini, termasuk saya, karena bentuknya yang bagus. Ya, dan banyak diburu oleh kolektor-kolektor di dunia. Kelangkaannya dari level 5 boleh dibilang tinggal level 2. Kelangkaannya di level 4 deh kalau kita ngomong ya. Di level 4 dah, jadi agak susah untuk mendapatkan koin ini. Yang ketiga itu dari koin emas Indonesia yang paling bagus ya, itu gambarnya penari wayang. Ya, penari wayang, belakangnya gambar Garuda. Pecahan Rp10.000, berat 24,6 gram dan jumlah cetak juga sangat sedikit, 1.440 keping. Ya, jadi banyak orang juga sangat menginginkan koin ini. Yang keempat itu adalah patung dengan gambar patung Manjusri dengan nominal Rp5.000, berat 12,3 gram dan dicetak hanya 2.150 keping. Ya, ini juga termasuk koin yang indah sekali. Selanjutnya yang terakhir itu ada koin emas dengan gambar burung cendrawasih ya dengan nominal Rp2.000. Ini termasuk koin yang agak kecil ya, yang paling kecil dengan berat 4,9 gram dan jumlah cetak sekitar 2.970 keping. Nah, selanjutnya ini adalah silvernya. Ya, ini adalah yang peraknya. Nah, perak ini yang Sudirman itu dengan mempunyai berat 40 gram dan jumlah cetak 4.250 keping, juga tidak banyak. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus, khusus koin Sudirman ini sangat susah. Karena dia mempunyai dasar itu yang yang polos itu luas sekali. Jadi banyak orang simpan karena dia di dalam plastik ya. Jadi kan dia ada dompet tuh di dalam plastik, banyak tergores-gores sehingga untuk mendapatkan skor yang bagus waktu kita grading itu agak susah. Ya, bisa dapat 6 ke atas itu sudah sangat bagus. Bisa 69 sakti ya. Nanti di belakang ada kasih gambar yang koin yang dengan skor 69 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Wisnu Garuda. Wisnu Garuda ini juga sangat banyak peminatnya. Ya, pecahan Rp750, berat 30 gram, jumlah cetak 4.950 keping. Untuk koin Wisnu ini karena dia dicetak dengan bagian Garudanya itu menutupi hampir semua permukaan koin. Jadi koin ini lebih mudah untuk mendapatkan skor yang lebih bagus dibanding Sudirman. Karena bagian depan itu banyak ketutup, jadi goresan itu biasanya agak kurang. Ya, ini adalah koin yang sangat indah. Jika Anda mempunyai dan ingin mengoleksinya, Anda boleh cari di pasaran,
di Facebook, di Pasar Baru, coba ditanya. Di sana mungkin ada orang-orang yang jualnya. Nah, ini penari wayang juga sama. Penari wayang ini untuk mendapatkan skor tinggi juga sangat susah karena permukaannya ini banyak yang polos. Ya, koin ini juga sangat indah. Ini koin ini mempunyai pecahan Rp500 dengan berat 20 gram dengan jumlah cetak 4.800 keping. Patung Manjusri ini pecahan Rp250, berat 10 gram dan jumlah cetak 5.000 keping. Ya, ini koin yang lebih kecil dari sebelumnya. Jadi koin itu makin ya, dari depan itu makin gede ke makin kecil. Yang terakhir adalah burung cendrawasih. Koinnya agak kecil, berat hanya sekitar 8 gram, jumlah cetak 5.100 keping. Nah, koin yang saya ceritain sebelumnya itu kan kurang ada, berarti kan ada 10 keping tuh. 10 keping itu ada satu setnya. Dulu tuh ada kotak satu set terdiri dari emas dan silver. Ya, jadi kotaknya penampakannya kayak begitu. Ya, dia di dalamnya ada koin dan sertifikatnya. Itu yang gambar yang kuning itu ya, yang kuning, gambar kuning itu adalah sertifikat dengan serial numbernya. Ya, ini yang sebelah kanan adalah pengumuman dari Bank Indonesia pada tahun bersangkutan tentang pengeluaran koin ini. Nah, ini adalah koin setelah digrading. Jadi koin-koin emas itu setelah digrading di Amerika ya oleh NGC ya, ini oleh NGC itu akan keluar skor. Jadi ada skor yang bagus, ada skor yang tinggi, ada skor yang sedang, ada skor yang rendah, tergantung kualitas koinnya. Ya, jadi NGC itu adalah standar grading internasional yang bisa diterima semua orang di dunia. Jadi dia ada standar untuk penilaian. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh koinnya bagus. Menurut kamu bagus, tapi kan menurut saya belum tentu. Makanya ada lembaga grading internasional, ya, yaitu NGC. Nah, ini yang silver. Di silver ini saya tunjukkan yang skor 69 yang paling tinggi untuk Sudirman. Itu mungkin itu adalah skor yang sangat susah. Skor yang sangat susah sekali dengan untuk silver kualitas BF 69 itu sangat susah sekali. Ya, sama. Jadi ini sama dikirim ke Amerika untuk digrading, kemudian masuk ke kapsul dan bisa dijual dan diperdagangkan. Jadi tidak ada cerita kita berdebat lagi soal skor karena sudah dinilai oleh pihak NGC. Nah, selanjutnya ini koin yang sangat sakti juga ini. Koin konservasi WWF Komodo Dragon ya tahun 1974. Ini adalah koin proofnya. Koin proofnya itu artinya di koinnya itu kalau kita kasih cahaya aja bisa mantulnya kayak kaca gitu dasarnya, itu namanya koin proof. Dengan berat 33,4 gram dengan cetakan hanya 1.369 keping. Koin ini juga mengalami penaikan harga yang sangat signifikan. Bukan hanya koin Komodo, semua koin Indonesia, semua koin proof Indonesia itu rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jadi itu bagus untuk dikoleksi untuk jangka panjang. Karena pasti Anda tidak akan rugi, apalagi yang emas ya. Dengan kenaikan harga emas dan kelangkaan serta kenaikan nilai koleksinya itu membuat harganya bisa berlipat-lipat di kemudian hari dan di kemudian tahun. Ya, koin ini sangat indah sekali. Banyak sekali orang yang memburu koin ini juga dan harganya sudah tidak murah lagi sekarang. Kalau Anda ingin mencari harga, Anda bisa ke eBay atau ke badan-badan lelang internasional untuk mengecek harga koin tersebut. Nah, ini juga sama, tahun yang sama, 1974. Bedanya ini adalah koin mint state. Mint state itu artinya dia dicetak begitu aja, tidak ada lapisan kayak lapisan proofnya ya. Jadi kayak tadi kan kalau dipantulkan kelihatan kayak ada kaca gitu, ya ini enggak. Jadi ini namanya mint state coin. Beratnya sama, cetakan 5.333 keping.
ini lebih murah dari coin proof. Biasanya coin Minstead itu lebih murah dari coin proofnya. Di luar skor ya, kecuali skornya tinggi sekali dan cuma langka sekali satu keping ya orang jual bisa setinggi-tingginya. Nah, ini contoh koin-koin yang sudah di grading ya. Yang satu sebelah kiri itu di grading oleh NGC dan yang sebelah kanan di grading oleh PCGS. PCGS juga adalah salah satu lembaga grading internasional di Amerika yang juga diakui oleh dunia. Ya, jadi di sini mendapatkan skor 69 dan MS 68. Untuk koinnya MS itu untuk dapat skor tinggi juga tidak mudah karena dia lebih banyak yang sudah tergores ya koin yang beredar di masyarakat ya ketimbang yang masih bagusnya itu udah susah sekali. Ya apalagi yang proof itu juga yang mau cari yang belum di grading itu juga sangat susah sekarang. Karena banyak sudah di tangan-tangan kolektor dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini orang hutan dari silver, dia juga satu pembuatan ya, satu waktu pembuatannya dengan Komodo. Jadi tahunnya sama 74, dia orang hutan dengan nominal Rp5.000 dan cetaknya 17.000 keping. Ini merupakan coin proof. Temannya itu adalah Javan Tiger. Javan Tiger juga tahun yang sama 74, beratnya 28,08 gram dan dicetak sekitar 18.000 keping. Ini min state-nya ya, jadi min state-nya yang bukan proof. Rp5.000 juga, berat 32 gram, cetakan 43.000 keping. Ini sama Javan Tiger, tapi min state-nya ya, cetakan juga 43.000 keping. Nah, ini adalah koin WWF Wildlife Series. Jadi untuk satwa liar ya. Ini adalah Java Rhinoceros, itu badak Jawa, dibikin pada tahun 1987, berat 10 gram. Cetakan juga hanya 5.000 keping. Koin ini juga mulai langka, mulai susah untuk didapat di pasaran dan harganya juga menanjak terus. Bahannya emas. Nah, babi rusa ini 1 tahun pembuatan dengan badak emas tadi, ya. Babi rusa ini dia mempunyai value nominal Rp10.000, dibuat di tahun 1987, berat sekitar 19,44 gram, cetakan 25.000 keping. Ini biasanya orang berusaha mencari skor yang tinggi kalau di grading, karena skor tertinggi di NGC itu adalah 70. Jadi untuk mendapatkan nilai 70 itu tidak mudah ya, butuh berapa lama baru dapat satu gitu. Nah, ini contoh gradingan ya, gradingan dari koin-koin WWF. Ada babi rusa dengan skor 70 tuh. Nah, itu cukup susah tuh dapat skor 70. Ya, ada MS 66, ada PF 69, PF 69. Jadi skor tertinggi di grading itu adalah nilainya 70. Ya, tidak ada 71 ke atas. Biasanya untuk dapat 70 itu tidak mudah ya. Nah, ini koin orang biasanya sebut koin pramuka. Ya, koin yang dibuat tahun 1990, pecahan 10.000 dengan berat 19,44 gram, cetakan 20.000 keping. Ini termasuk koin yang sangat jarang ada di pasaran. Lebih jarang daripada orang hutan dan Javan Tiger itu. Ya, ini sangat susah untuk mendapatkan koin ini juga. Makanya harganya juga hari ke hari, bulan ke bulan naik terus. Nah, ini koin emas peringatan 45 tahun kemerdekaan di tahun 1990 ya. Jadi dia ada pecahan 750.000, 250.000 sama 125.000 rupiah. Berat 45 gram, 17 gram, dan 6 gram. Itu ada sertifikatnya, kalau dia bawaan aslinya itu ada mendapatkan sertifikat. Ya. Nah, ini koin Save the Children. Ya, dibuat tahun 90, pecahan Rp2.000, berat 10 gram, jualan cetak 3.000 keping. Dengan gambar penari Bali. Ya, ini namanya, orang suka ngomongnya koin penari Bali. Koin ini juga sudah sangat langka di pasaran. Untuk mendapatkannya tidak mudah karena sudah banyak di tangan-tangan kolektor. Harga-harga juga menanjak naik terus. Nah, koin peringatan 50 tahun kemerdekaan RI dengan gambar mantan Presiden
kita Bapak Soeharto, ya, dengan berat termasuk lumayan berat, dengan berat 50 gram dengan cetakan 3.000 keping, dibuat di tahun 1995. Koin ini juga termasuk langka ya, termasuk langka, banyak dikoleksi oleh kolektor-kolektor di Indonesia. Kalau yang ini banyak di Indonesia barangnya. Nah, ini versi yang lebih kecilnya. Jadi satu set itu ada 2 keping. Ini yang keping kedua, nominalnya 300.000 dengan berat 17 gram dan cetakan 3.000 keping. Nah, itu kalau khusus koin tahun 95 dengan gambar Bapak Soeharto ini, dia ada serial number di kotaknya. Jadi kotaknya serial numbernya itu dua angka di belakang itu harus sama. Kalau misalnya 22 ya belakangnya harus 22. Dan di samping koinnya itu kita bisa melihat cetakan serial numbernya harus sama. Ya, jadi kalau dia tidak sama berarti dia sudah berbeda koin. Koinnya sudah dari kotak yang lain. Jadi itu satu set itu ada serial number di koinnya dan belakangnya itu angkanya harus sama. Ya, jelas ya. Jadi ini sedikit pengetahuan. Nah, ini kuda, orang bilang ini namanya koin kuda lumping. Ya, dibuat tahun 99, pecahan 150.000 dengan berat 6,22 gram. Dari semua koin, mungkin ini yang terlangka. Koinnya tidak besar, tapi ini koin yang terlangka. Sepertinya saya pernah baca itu dia pernah dicetak di Jerman. Ya, dicetak di Jerman cuma ratusan keping kalau nggak salah. Makanya dia harga bisa tinggi sekali sekarang. Ya, banyak orang untuk berebut untuk mendapatkan koin ini karena ini pasti harganya akan tinggi sekali tahun ke tahun. Nah, ini koin UNICEF dibuat tahun 99. Orang suka menyebut ini koin pramuka. Ya, termasuk langka dan agak susah didapat di pasaran. Ya, mempunyai pecahan Rp10.000 dengan berat 28,28 gram, cetakan 25.000 keping. Cetakan sih katanya 25.000 keping, tapi sangat jarang sekali kelihatan di pasaran. Nggak tahu kemana koinnya ini. Nah, ini koin peringatan Sosok Bung Karno, dicetak di tahun 2001 dengan nominal 500.000, berat 15 gram. Ini termasuk koin yang langka sekali. Dan banyak diincar oleh kolektor-kolektor di dalam negeri dan luar negeri. Ya, untuk mendapatkan kualitas yang bagus juga susah untuk koin Soekarno emas ini. Nah, pasangannya adalah yang silver dengan nominal Rp25.000, berat 28,28 gram. Ya, koin ini juga satu set dengan yang emas tadi dan sangat susah untuk didapatkan. Pasangannya adalah Bung Hatta, dibuat di tahun 2002, pecahan Rp500.000 juga, berat 15 gram juga, termasuk koin yang sangat susah untuk mendapatkan skor tinggi dan tidak banyak kelihatan di pasaran. Nah, ini pasangan dari emasnya, silvernya, ya, Rp25.000 dengan berat 28,29 gram. Kalau lihat gambar ini skor 69, ya, dengan kualitas yang bagus begini, tidak ada baret, tidak ada banyak cacat, ini skornya 69. Nah, ini adalah kotak asli dari koin Soekarno Hatta ya. Ini kotak aslinya beserta ada 2 sertifikatnya. Beserta ada sertifikat di atas koinnya.